tinggal di blok saja, ditarik. Nah, ini umpamanya saya ganti A ya. Nah, maka nanti dia akan otomatis akan mengganti. Seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman ternyata. Hari ini kita akan belajar Excel ya. Nah, untuk temanya adalah berbagai rumus yang paling banyak digunakan di Excel. Oke, langsung saja kita menuju ke Excel. Di sini ada beberapa rumus, kita bahas saja satu persatu langsung ya. Yang pertama adalah sum. Nah, sum ini adalah digunakan untuk menjumlah total mulai dari pertama sampai yang terakhir. Jadi, kalau biasanya plus-plus ini cukup pakai sum gini aja. Sum, kemudian langsung di blok mulai mana yang dijumlahkan. Kemudian enter. Nah, nanti hasilnya akan muncul. Ini memudahkan teman-teman daripada harus seperti ini ya. Ini kemudian plus, ini plus, seperti itu teman-teman. Oke, itu rumus yang pertama. Selanjutnya rumus yang kedua adalah count. Nah, count ini adalah untuk menghitung banyaknya data gitu ya, banyaknya data. Jadi ini kebetulan contoh saja, hanya sedikit. Bayangkan kalau datanya banyak sekali dan itu harus direkap setiap bulannya. Nah, caranya cukup sama dengan kemudian account seperti ini ya, kemudian di blok mana yang akan dihitung berapa datanya, kemudian enter. Nah, jadi di sini nanti akan muncul di paling bawah berapa datanya. Nah, kemudian rumus selanjutnya itu adalah average. Average itu untuk menghitung rata-rata. Jadi daripada menghitung jumlah total kemudian dibagi banyaknya data, lebih baik langsung saja ditulis seperti ini, average. Kemudian silahkan langsung di blok mana yang akan dihitung rata-ratanya, kemudian enter. Maka nanti akan muncul berapa skor rata-rata. Seperti ini ya, memudahkan sekali. Nah, selanjutnya adalah rumus if. Jadi seumpama ada ketentuan di sebelah sini, kemudian ini skornya. Jadi contohnya ada predikat yang ingin dimunculkan. Umpamanya nilai antara 61 sampai 100 adalah lulus, 0 sampai 60 tidak lulus. Berarti silahkan di sini diketik if, kemudian kurung buka, mana skornya, kemudian apakah skornya itu kalau lulus itu kan di atas 61 ya, berarti lebih besar dari 61 sama dengan ditulis lulus. Nah, seperti ini. Kemudian kalau tidak lulus, kalau di bawah 60 berarti yang lainnya adalah tidak lulus. Mohon maaf, ini diberi titik 2. Ada beberapa komputer yang itu bukan titik 2 tapi seperti ini. Nah, bukan titik koma tapi titik 2, ada juga yang koma. Jadi lihat saja di komputernya itu dia pakai titik koma atau pakai titik 2 atau yang lainnya, begitu ya. Oke, ini seperti ini, kemudian tutup kurung, enter. Maka nanti akan muncul predikatnya. Kalau sudah di sini, silahkan langsung diklik tahan kemudian tarik ke bawah. Maka nanti akan langsung muncul hasilnya. Ini ya, 47 di sini tidak lulus. Ini contoh 88, kita ganti menjadi 48, maka akan otomatis menjadi tidak lulus. Seperti itu. Nanti lebih lengkapnya akan kita bahas kalau ada request ya. Nah, selanjutnya ada juga ini tuh untuk mengganti kapital tidaknya ya. Kalau proper seperti ini, dilihat proper itu tuh langsung kita klik di sini, enter. Itu untuk awalannya itu kapital, yang lainnya kecil. Kalau upper seperti ini, nah, diletakkan di mana, kemudian tutup, enter. Ini itu untuk kapital semuanya. Kalau lower itu seperti ini. Nah, tutup, enter. Maka semuanya kecil. Nah, kalau untuk membawa ke bawah tinggal di blok saja, kemudian ditarik ke bawah, maka nanti akan langsung muncul hasilnya. Nah, ini ya. Kalau proper itu hanya depannya aja yang kapital, kalau upper itu semuanya kapital, kalau lower itu semuanya kecil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya rumus yang paling sering digunakan itu adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu untuk data yang berbentuk vertikal seperti ini ya, kode keterangan skor. Tapi kalau HLOOKUP itu untuk yang
horizontal, jadi kode keterangan skor predikat, datanya di sebelah kanan gitu ya. Kalau seperti ini datanya di bawah, kalau horizontal datanya di kanan. Nah, oke, langsung saja kita coba yang VLOOKUP dulu. Caranya adalah teman-teman ketik VLOOKUP atau seperti ini, kemudian pilih kode, maksudnya yang akan diubah-ubah gitu ya. Berarti yang D3, kemudian titik 2, kita blok mana data inti yang akan diambil. Seperti ini, jangan lupa dikunci, itu pakai F4. Nah, silakan tekan F4. Kalau ada beberapa komputer yang nggak mau F4, klik tahan yang Fn, kemudian baru F4 seperti ini. Kemudian pilih, karena ini keterangannya itu adalah nomor 2 ya, nomor satunya kan kode, ini keterangan, berarti pilih yang nomor 2. Kemudian kalau sudah nomor 2, titik 2, ini false, kemudian tutup. Nah, maka nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini coba kita cek ke bawah ya. Nah, ini kalau kita ganti B, hasilnya akan mengikuti yang sebelah kiri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk skor juga seperti itu. Saya berikan contoh ya. Di sini kita kan VLOOKUP. Nah, seperti ini. Kemudian ini kodenya. Kemudian titik 2 kita blok seperti ini. Kemudian jangan lupa di F4 dikunci. Kemudian karena ini skor ini nomor 3, 1, 2, 3, berarti kita isi 3. Kemudian false. Nah, kemudian enter. Maka nanti akan muncul seperti ini. Tinggal di blok saja, ditarik. Nah, ini umpamanya saya ganti A ya. Nah, maka nanti dia akan otomatis akan mengganti. Seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman, ternyata. Begitu juga dengan predikat dan juga lookup, caranya sama persis gitu. Mungkin itu teman-teman. Silahkan kunjungi YouTube Anna Valera, di sana ada banyak sekali tutorial yang mungkin teman-teman butuhkan. Jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah, kalau teman-teman ingin memperdalam ini, silahkan isi kolom komentar ya. Nanti bisa Mimin buatkan tutorial lanjutan. Terima kasih, semoga bermanfaat.